Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Muttaqun, jamaah Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini malah lepas. Itu ketarik ya tadi ya. Oh, tahan. sebentar. Oh iya. Nah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan kemauan, kesempatan untuk menghadiri majelis taklim ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai kalian orang-orang yang beriman, uzkurullaha zikran katsiran. Apa artinya Bapak Ibu? Uzkurullaha artinya berzikirlah kalian kepada Allah. Ingat kalianlah Allah. Zikran katsiran. Selamat. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian kepada Allah, baik itu di waktu pagi ataupun petang. Bapak Ibu banyak-banyak mengingat Allah, berzikir dan bertasbih di pagi hari ataupun petang hari. Jangan lebih banyak mengingat yang lain. Kita mengingat anak-anak kita, ya, mengingat suami, ya, mengingat keluarga, ya, ingat pekerjaan, ya, ingat toko, ingat utang, ya. Tapi lebih banyaklah mengingat Subhanahu wa ta'ala. Hiduplah bersama Allah. Kalau hidup bersama Allah, nanti hidupnya juga lancar, mulus, tokoh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Wahai kalian umatku, kata Rasulullah, maukah kalian aku tunjukkan amalan yang terbaik? Nah itu, sholat itu baik, puasa itu baik, bersedekah itu baik, jihad itu
baik haji umroh baik. Tapi maukah kalian aku tunjukkan ada amalan khairu a'malikum, ada amalan yang lebih baik dari tadi yang baik-baik. Ibu mau apa ibu? Mau. Tapi nanti diamalkan. Apakah ini lebih baik? Azkaha inda malikukum. Selain amalan itu terbaik, juga azka. Azka itu lebih suci, kemudian lebih bertumbuh kembang. Jadi azka, zaka itu bisa artinya pitoh tuhroh, bersih suci, bisa juga artinya annama, tumbuh berkembang. Jadi amalan tadi selain itu terbaik, juga dia suci dan tumbuh berkembang, lebih suci dari yang lain. Yang lain suci, ini lebih suci. Wa arfa'aha fi darajatikum. Dan amalan ini lebih tinggi derajatnya, bisa mengangkat derajat kalian. Wow, keren ya amalan ini ya. Amalan ini lebih baik, terus lebih suci, derajatnya lebih tinggi, mengangkat martabat, harkat dan martabat. Levelnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khairul lakum min infaqil zahabi wal fiddah. Dan amalan ini juga lebih baik daripada kita berinfak dengan emas dan perak. Infak itu ya bagus, ibu, sedekah itu ya bagus. Tapi amalan ini itu khair, lebih baik daripada berinfak dengan emas. Ibu pernah berinfak emas? Belum ya? Oh, bapak pernah berinfak perak? Infak emas 5 kilo. Ini bagus, mantap. Bagus infak itu ya bagus. Sedekah itu ya bagus. Sedekah itu yang mengundang berkah, cinta, membuka pintu rezeki, menghindarkan musibah, bala. Tapi kata Allah, Bapak Ibu sekalian, amalan ini lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak. Makanya ibu kayaknya penasaran ini ya, amalan apa gitu ya. Nah, baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, wa khairil lakum min antulqu aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqahum. Dan amalan ini lebih baik daripada kalian berjihad fisabilillah. Kalian membunuh musuh kalian atau kalian dibunuh oleh musuh kalian. Nah, padahal jihad itu ya dicintai Allah. Orang yang mati dalam jihad syahid, masuk surga. Bukan membunuh-bunuhan maksudnya, tapi dalam peperangan tadi kita membunuh atau terbunuh, pilihannya dua. Tapi kata Allah, Bapak Ibu sekalian, amalan ini masih lebih baik. Wah, keren juga ini ya, Bapak Ibu. Mantap ini, top markotok. Nanti setelah ini Bapak Ibu kita amalkan. Setuju? Setuju. Yang tidak setuju, besok jangan ngasih lagi. Kita setuju amalannya. Apa amalannya? Tadi ditanya oleh Nabi, maukah kalian? Kata sahabat, bala, kami mau, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, menjawab pertanyaan yang disampaikan tadi, amalan itu adalah zikrullahi ta'ala. Apa artinya? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikrullahi ta'ala, berzikir
berzikir Bapak Ibu. Itu amalan luar biasa, lebih baik, lebih tinggi derajatnya, dicintai Allah, lebih baik daripada berinfak emas dan perak dan berjuang jihad fisabilillah, zikir. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Sholat itu ya zikir, iya kan? Bersedekah itu ya zikir, wasilah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jihad itu ya zikir kepada Allah. Amalan-amalan yang baik ya zikir, membawa kita mengingat Allah. Tapi zikir itu sendiri adalah inti dari amalan yang tadi. Sholat itu zikir wasilah mengingat Allah. Tapi zikir itu sendiri adalah salah satu tujuan sholat tadi. Makanya zikir itu jauh lebih baik daripada amalan-amalan yang lain. Apa tadi Bapak Ibu? Zikrullahi ta'ala. Maka dalam ayat di atas tadi, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai kalian orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian. Tasbih itu ya zikir kepada Allah, baik di pagi hari ataupun di petang hari. Pagi zikir. Wah, ini berat ini. Zikir itu Bapak Ibu sekalian gampang diucapkan, tapi istiqomahnya sulit. Kita bisa menyebut Allah, Allah, Allah. Nanti berapa detik otomatis mulut kita berhenti. Nanti pikirannya ke yang lain. Jadi Bapak Ibu, zikir itu gampang, pahalanya besar, tinggi derajatnya, tapi istiqomahnya sulit. Maka di pagi hari ini Bapak Ibu, kita sudah paham apa itu zikir. Mari kita azamkan dalam diri kita niatkan, saya mau istiqomah berzikir. Pulang dari sini nanti keluar atau makan, ada yang minum, berzikir. Ada yang langsung pulang ngobrolnya ke temannya, gimana kabarnya. Cukup, jangan banyak-banyak ngobrol sama teman. Jangan dari sini sampai rumah ngobrol terus. Wah, sekarang corona sampai di mana? Sudah hampir di sini. Nah, ngobrol secukupnya Bapak Ibu. Setelah itu apa? Zikir tadi. Allah, bisa Allah, Allah, Allah. Macam-macam. Bisa la ilaha illallah, bisa subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya hayyu, pokoknya banyak Bapak Ibu. Itu zikir terus didawamkan terus menerus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu selain tadi zikir itu Bapak Ibu lebih baik, lebih tinggi derajat dan lebih dinilai berharga oleh Allah. Maka salah satu efek daripada zikir juga adalah mengundang Allah untuk menyebut kita. Selain kita menyebut Allah, maka imbasnya juga positif, efek positifnya Allah juga akan menyebut kita. Allah berfirman, fazkuruni azkur, berzikirlah kalian kepadaku, aku pun akan berzikir kepada kalian. Ingat kalianlah aku pun akan mengingat kalian. Sebut kalianlah aku pun akan menyebut kalian, kata Allah. Bapak Ibu, mau nggak disebut sama Allah? Nah, itu Bu Sri Wahyuni namanya disebut oleh Allah dan disebut oleh para malaikat. Apa tidak mau Bapak Ibu? Mau ya, nama kita disebut oleh Allah dan para malaikat. Pak Agus namanya disebut oleh Allah dan para malaikat. Allah berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku mencintai si fulan. Aku mencintai si fulan.
karena dia suka berzikir, dia sering menyebut namamu, maka cintailah dia. Wahai Ibu, Allah berkata kepada malaikat Jibril, aku mencintainya. Wahai Jibril, cintai dia. Dan beritahu kepada para malaikat yang lain agar mencintai dia juga. Bapak Ibu, Allah berkata kepada Jibril, aku mencintai si fulan, cintai dia. Kemudian Jibril mengumumkan kepada seluruh malaikat di langit, wahai kalian para malaikat, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintai kalianlah dia. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Allah sudah cinta, para malaikat juga cinta. Kita berdoa kepada Allah, doa kita didengar Allah, didengar para malaikat. Ya Allah, aku mendengar si fulan hamba-Mu berdoa, Engkau mencintainya ya Allah, kabulkanlah doanya. Nah, Bapak Ibu begitu ya. Kita berdoa, doa kita didengar Allah, juga didengar para malaikat. Didengar malaikat Jibril. Malaikat Jibril, ya Allah, itu si fulan hamba-Mu yang Kau cintai sedang meminta ya Allah, dia punya hajat, kabulkan doanya, kan Kau mencintainya ya Allah. Nah, itu Bapak Ibu efek daripada tadi zikir. Nabi Yunus alaihi salam ditelan ikan di dalam perut ikan, di dalam 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya laut samudra, gelapnya malam hari. Jadi Nabi Yunus di dalam 3 kegelapan yang berlapis. Andaikan Nabi Yunus alaihissalam tidak berzikir kepada Allah, maka Nabi Yunus akan tetap berada di perut ikan sampai hari kiamat. Bapak Ibu, tapi karena zikirnya Nabi Yunus alaihissalam, itulah hebatnya zikir Bapak Ibu. Kita juga Bapak Ibu, kalau hidup terasa sulit, sempit, terasa gelap, seperti gelapnya Nabi Yunus dalam perut ikan, maka berzikirlah Ibu-ibu sekalian, maka Allah akan mengeluarkan kita dari kegelapan tadi, sebagaimana Allah mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari gelapnya perut. Apa zikirnya Nabi Yunus? Ibu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau ya Allah, Engkau yang bisa menolongku. Kepadamu aku meminta bantuan. Hanya Engkau yang bisa membantu. Tidak ada yang lain. Bukan manusia, bukan pejabat, bukan si anu, bukan si itu, bukan saudara, bukan atasan. Hanya Engkau ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci Engkau ya. Kau satu-satunya Tuhan. Engkau satu, ahad, lam yalid wa lam yulad. Tidak ada kekurangan bagimu, tidak ada kelemahan bagimu. Kau satu, bukan 2, bukan 3, bukan 5, bukan 7. Kau esa, satu, tidak punya kekurangan. Subhanaka inni kuntu, banyak dosaku ya Allah, banyak kekuranganku, banyak kesalahanku, bantu aku ya Allah. Ayo baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Zikirnya Nabi Yunus didengar malaikat. Bapak Ibu sekalian, kemudian malaikat berkata, "Weh, itu suara yang kita kenal. Kita mengenal suara itu." Kenapa para malaikat mengenal suara Nabi Yunus? Karena Nabi Yunus orang soleh, sering berzikir, membaca kalimat-kalimat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melakukan sholat, maka malaikat mengenal suaranya Nabi Yunus alaihissalam. Kita mendengar suara itu. Kemudian malaikat bicara kepada Allah, "Ya Allah, itu hamba-Mu di dalam di dasar laut yang paling dalam. Kami mendengar zikirnya ya Allah. Dia memohon kepadamu, kabulkan doa." Jadi Bapak Ibu, malaikat berdoa, ya Allah kabulkan doanya.
kemudian Allah mengabulkan. Bukan berarti Allah tidak mendengar, ibu-ibu. Allah juga mendengar dan Allah akan mengabulkan, tapi dibantu, ditopang oleh para, dan doanya malaikat mesti dikabulkan oleh Allah. Maka Nabi Yunus keluar dari tadi. Nah itu ibu dasarnya berzikir. Nanti keluar dari sini banyak-banyak berzikir, gitu ya Bapak Ibu. Nanti janji ya. Lagi masak, zikir. Lagi nyuci, zikir. Nyiram bunga, lagi nyapu, Allah, Allah. Nanti bersama Allah. Kalau kita nyebut Allah, kita ingat Allah. Allah juga ingat kita. Berarti Allah selalu bersama kita. Nikmatnya hidup bersama Allah. Maka hidup pun akan mulus. Insya Allah. Nanti dipraktekkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berzikir Bapak Ibu tidak mudah dilakukan dan tidak memerlukan syarat Bapak Ibu. Kalau kita mau sholat, syaratnya harus berwudu. Mau baca Quran harus berwudu. Mau sholat harus menutup aurat Bapak Ibu sekalian. Mau haji harus di bulan haji Zulqa'dah, Zulhijjah. Mau kurban di bulan kurban Zulhijjah. Tapi zikir Bapak Ibu tidak memerlukan syarat. Tidak harus berwudu. Tidak harus menunggu waktu. Kapan? Jam berapa? Mau sholat Jumat harus menunggu hari Jumat. Zikir kapan pun bisa. Posisinya seperti apa? Bapak-bapak lagi pakai sarung boleh, lagi tidak pakai baju, tidak pakai kaos maksudnya atasan, boleh juga berzikir. Lagi ngapa-ngapain berzikir boleh. Lagi berdiri boleh, lagi duduk boleh, lagi berbaring boleh. Zikir gampang diucapkan kapanpun. Kalau begitu, kenapa tidak kita lakukan Bapak Ibu? Padahal tadi kan luar biasa manfaatnya. Dihargai, dicintai oleh Allah. Gampang diucapkan dan kapanpun bisa dilakukan. Berzikir. Tidak seperti ibadah yang lain punya syarat, ada waktunya, ada tempatnya, bacaannya harus berwudu dan sebagainya. Kalau mau tawaf harus ke jauh banget Bapak Ibu sekalian. Nah kita zikir di mana pun bisa. Kalau begitu Bapak Ibu, kenapa belum kita lakukan? Susah amat ya, diajak kepada kebaikan dan dipermudah, kok sulit sih kita lakukan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ibadah yang lain diperintahkan oleh Allah tidak memakai kata banyak. Aqimus sholat, sholatlah kalian, wa atuz zakat, dan berzakatlah kalian. Tidak disebutkan aqimus sholata katsira, banyaklah kalian mendirikan sholat, wa atuz zakata katsira, dan banyak-banyaklah kalian tidak disebutkan kata banyak, hanya dirikan kalian sholat, tunaikan zakat, lakukan ibadah haji, jujurlah kalian, berlakulah amal soleh, begitu Bapak Ibu. Tapi khusus zikir Allah menambah kata katsiran, uzkurullaha katsiran. Tidak hanya berzikirlah kalian, tidak, tapi Allah menambah kata banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah. Tidak banyak-banyaklah kalian sholat, banyak-banyaklah kalian zakat, tidak kan? Tapi khusus zikir Allah menambah banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah. Artinya Bapak Ibu, Allah sudah memberitahu kita. Allah memberitahu kita kunci hidup sukses. Salah satu caranya banyak-banyak kalian berzikir. Jangan dikit-dikit kalian, jangan sedikit berzikir,
tapi banyaklah berzikir, sering-seringlah berzikir kalian. Kapan? Pagi, petang, siang, malam, berdiri, duduk, berbaring, terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata sudah jam 7. Telat ya? Tapi saya mohon maaf ya Bapak Ibu, saya tidak bisa lama-lama karena ada yang harus dikerjakan. Saya mohon maaf ya. Dan tadi saya mohon maaf telat, karena tadi ada sebelumnya. Saya mohon maaf telat dan saya mohon maaf tidak bisa lama-lama. Nanti kalau masih tanggung, nanti bilang ke panitia besok undang lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian zikir tadi Bapak Ibu, selain terbaik, tertinggi derajatnya dan dicintai Allah Bapak Ibu, zikir itu tadi juga kalau kita berzikir Allah juga akan menyebut-nyebut kita. Selain itu Bapak Ibu, zikir juga akan melahirkan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu berzikir maka dia akan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, nanti kita lihat hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi. Allah yang mengatakan, ya ana inda zunni abdi bi wa ana ma'ahu iza zakarani. Aku akan bersama hambaku selama dia menyebut-nyebutku. Ana ma'ahu iza zakarani. Aku bersama hambaku apabila dia menyebut-nyebut namaku. Bapak Ibu, keren ya. Jadi biar Allah bersama kita, Bapak Ibu, sebut-sebut Allah. Allah, ya Allah, ya Allah. Dan rasakan kehadiran Allah. Rasakan kebersamaan Allah dengan kita. Ya Allah, Allah, Allah. Gitu, lagi sulit, jangan suka mengeluh, Bapak Ibu. Jangan mengeluh, jangan mengumpat, jangan menyalahkan keadaan, jangan mencari kambing hitam. Tapi perbaiki diri, introspeksi dan bersama Allah. Mendekatlah dan undang Allah dengan berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang lain Nabi kita bersabda, dalam sebuah hadis kursi juga Bapak Ibu, ana ma'a abdi iza huwa zakaruni wa taharrakat bi syafatahu. Saya bersama hambaku, kata Allah, jika dia berzikir mengingat, wa taharrakat bi syafatahu, dan mulutnya qomat kami menyebut nama Bapak Ibu. Taharrakat bi syafatahu, mulutnya qomat kami menyebut namaku, maka aku akan bersama hambaku. Bapak Ibu, qomat kami ya. Di dalam hati juga bagus, tapi menurut para ulama lebih baik kita ucapkan. Dalam hati juga bagus, tapi di mulut kita bergerak itu lebih baik, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ada juga orang, kata Rasulullah, orang yang beruntung itu adalah ketika dia menghadapi sakaratul maut, lidahnya basah, lidahnya tetap basah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu keuntungan yang besar. Lisanu rabban, lidahnya basah karena berzikir kepada Allah. Basah berarti bergerak, bergerak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu dari Bapak Ibu, nah boleh tidak apa-apa berzikir dalam hati juga bagus Bapak Ibu. Tapi kalau diiringi rotban, lisanu rotban,
lisannya, bibirnya basah karena menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Atau hadis tadi taharrakat bi syafatahu. Kedua bibirnya selalu bergerak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berzikir tadi Bapak Ibu mengundang kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam makna yang lebih khusus Bapak Ibu. Karena kalau kita pahami di dalam ajaran agama kita, Allah itu selalu bersama hambanya siapapun Bapak Ibu. Tapi dalam arti Allah mengetahui apapun yang dilakukan seorang hamba. Jangankan melakukan apa yang terlintas di pikirannya, apa yang terdetik di hatinya juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita orang Islam, orang-orang yang non muslim juga disertai oleh Allah. Allah bersama mereka dalam arti Allah mengetahui apapun yang mereka lakukan. Tapi kebersamaan Allah karena kita berzikir kepada Allah ini disebut dengan ma'iyatun khossatun, kebersamaan yang khusus Bapak Ibu. Bapak Ibu, maksud apa yang saya sampaikan tadi? Allah itu sebenarnya bersama hambanya siapapun, baik dia muslim ataupun non muslim, berzikir atau tidak berzikir, Allah itu selalu bersama hambanya. Dalam arti Allah mengetahui, kan disebutkan aku lebih dekat kepada kalian daripada urat leher kalian. Artinya Allah dengan ilmunya mengetahui manusia. Apa bedanya dengan zikir? Kebersamaan Allah dengan zikir tadi Bapak Ibu, ini adalah kebersamaan yang khusus Bapak Ibu, bukan kebersamaan yang sifatnya umum tadi. Kebersamaan dengan zikir ini benar-benar Allah bersama kita, memperhatikan kita, menjaga kita, menghindarkan kita dari bala, dari musibah, dari malapetaka. Bukan hanya kita, tapi juga keluarga kita, rumah kita, suami istri kita, dan anak-anak kita dijaga oleh Allah. Ini yang dimaksud dengan kebersamaan khusus karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Seperti kisahnya Nabi Musa alaihis salam. Kata Allah, wahai Musa, sana pergilah temui Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Nabi Musa ketakutan bahwa Fir'aun itu kan kejam, keras, tentaranya, dan tidak mikir-mikir, tidak punya akhlak, tidak punya rasa kasihan. Wah, ini pikir juga ada rasa takut di hati Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan menemui Fir'aun. Kemudian Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan aku teman. Aku ingin menemui Fir'aun bersama saudaraku Harun, biar kami bisa merencanakan kami berdua. Apalagi saya sulit bicara, nanti dibantu oleh saudaraku Harun. Setelah ditemani Bapak Ibu, masih ada juga rasa was-was di hati Musa dan Harun. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai kalian, pergilah, jangan takut. La takhafa inni ma'akuma asma' wa ara. Kata Allah, kalian berdua jangan takut. Inni ma'akuma asma' wa ara. Aku bersama kalian. Ma'akuma, ma'a itu dalam bahasa Arab artinya bersama. Kebersamaan dalam bahasa Arab arti disebutkan ma'iyah, bersama Allah, ma'iyatullah. Itu diambil dari kata ma'a tadi. Contohnya kisah Nabi Musa dan saudaranya Harun menemui Fir'aun. Kata Allah, ana ma'akuma la takhafa, jangan kalian takut. Jangan gusar menemui Fir'aun. Sehebat apapun Fir'aun, sekejam apapun Fir'aun, jangan takut. Kenapa? Ana ma'akuma, aku bersama. Aku mendengar dan memperhatikan. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kalau kita bersama Allah, apa yang kita takut?
apa yang kita sedihkan, apa yang kita ragukan. Kenapa takut dengan masa depannya anak-anak? Ajarin anak-anak biar dia pandai bersama Allah. Kenapa kita takut masa depan kalau kita bersama Allah? Kenapa takut keluarga kita tidak baik? Kenapa kita takut rumah kita tidak dijaga selama kita bersama Allah? Kata Allah kepada Musa dan Harun, jangan takut, aku bersama kalian. Sama seperti Nabi kita Muhammad SAW ketika di gua Hiro ya, masih kejar-kejar Abu Bakar, wahai di Rasulullah. Kalau mereka melihat gini, mau kelihatan Abu Bakar sahabat, tapi kemanusiaannya rasa takut juga Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan takut, Allah bersama. Lagi-lagi bersama Ibu. Innallaha ma'a tadi kan? Innallaha ma'ana, lagi-lagi bersama. Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita, enggak usah takut. Itu musuh gampang, Allah yang ngatur gampang. Allah bisa palingkan mereka. Gampang bagi Allah. Fir'aun mati bukan karena peperangan, bukan ditebas pakai pedang, tapi kemasukan air. Hidungnya kemasukan terus mati. Allah Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mari kita undang Allah sehingga Allah bersama kita, sehingga kita menjalani hidup ini dengan nikmat. Apa caranya? Bagaimana Bapak Ibu? Banyak-banyak berzikir tadi. Orang yang malas berzikir, hatinya disempitkan oleh Allah, dan setan pun lebih gampang menggodanya. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang enggan berzikir, malas mengingatku, memberikan dia kehidupan yang sempit, hati yang sempit, dan dia akan ditemani, didampingi oleh setan, dikendalikan oleh setan dalam setiap perbuatannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir Bapak Ibu kami sampaikan, ini terakhir, setuju ya, terakhir ya, itu sudah lewat jam 7, berarti sudah ada bonus 10 menit. Bapak Ibu yang terakhir, firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wazakirinallaha katsira wazakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Laki-laki yang banyak berzikir dan perempuan-perempuan yang banyak berzikir. Az-zakirinallaha katsira, laki-laki yang banyak berzikir, wazakirat, dan perempuan yang banyak berzikir, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah akan menyediakan bagi mereka maghfirah, ampunan dari Allah, wa ajran azima, dan pahala yang besar yang tak terhitung. Bapak Ibu, dalam berbagai kesempatan kadang saya sampaikan bahwa hal satu yang mahal harganya adalah maghfirah. Besok kita di alam kubur Bapak Ibu, di hari kiamat, di padang mahsyar, ribuan tahun menunggu hisab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita harapkan hanyalah maghfirah. Maghfirah itu mahal harganya, ampunan dari Allah. Kalau Allah sudah mengampuni, jalan ke surga mulus Bapak Ibu. Dosa-dosa diampuni, kita bersih. Yang tinggal tersisa adalah pahala. Salah satu mengundang maghfirahnya Allah adalah banyak-banyak berzikir tadi. Tazakirin Allah
Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Nanti mari kita niatkan di dalam diri kita, tidak akan merugi Bapak Ibu. Insya Allah banyak-banyak berzikir. Biasakan lidah kita ini melafalkan Allah, 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 ataupun la ilaha illallah, atau bertasbih dan lain sebagainya. Insya Allah nanti mengundang keberkahan kebersamaan, diberikan kemudahan, dijauhkan dari kesulitan hidup, diangkat musibah, penyakit dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.